Halo teman-teman semua, aku Tasya Hargana dari channel Tekdung Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan juga teknologi yang ada di zaman sekarang. Oke, kita rakit PC lagi nih. Kali ini PC budget ya, pastinya karena sedang pandemi komputer. Ya seperti biasa lah ya. Nah di PC rakitan kali ini juga spesial sekali karena ini adalah PC rakitan subscriber yang kedua. Mantep banget, yeay. Thank you banget untuk Bro Sans yang ada di Bogor udah pesan rakitan jauh-jauh dari sana nih di Semarang. Mantep banget, terima kasih untuk Bro Sans udah rakit PC di aku, mempercayakan di aku. Mantap. Nah, rakitan PC ini itu rakitan PC budget mahasiswa alias budgetnya hanya menghabiskan 5 jutaan aja. Ya, bukan 5 jutaan, ya 5 juta kurang lah ya, udah oke banget. Dan juga pastinya nanti kita bahas untuk mengenai jeroan yang ada di dalam PC rakitan kali ini. Nah sekarang kita bahas nih mengenai rakitan PC mahasiswa, budget mahasiswa 5 juta itu dapat apa aja sih? Jadi untuk performanya juga gimana nanti kita bahas ya. Kita bisa lihat di sebelah ini ya, biasalah casingnya, casing kesukaan kita semua yang pastinya bisa nyala bling-bling RGB seperti ini. Dan juga kelihatan cakep banget serta yang pastinya budget, mantap. Oke, gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita bahas part-partnya ya. Yang pertama pastinya adalah prosesor. Yang kita gunakan adalah prosesor dari AMD yaitu Ryzen 3 2200G. Memiliki 4 core dan juga 4 threads, base clock di 3,5 GHz dan boost clock di 3,7 GHz. Sampai apal karena udah biasa rakit pakai prosesor ini. Hadiah. Nah prosesor ini pasti kalian tahu ya, sudah aku jelaskan beberapa kali sebelumnya. Udah ada integrated grafik yang pastinya mantap banget menggunakan Radeon Vega 8 grafik. Memiliki 8 compute unit dan memiliki clock di 1100 MHz. Sudah cukup banget pokoknya. Ya prosesor ini juga udah unlock support untuk overclocking demi mendapatkan performa yang maksimal. Berhubung sedang pandemi seperti ini, pandemi rakitan komputer, part-part komputernya mahal, maka dari itu aku mendapatkan prosesor Ryzen 3 2200G ini ya cukup mahal ya pastinya. Ryzen 3 2200G ini aku dapetin di kondisi tray dan juga bekas, mendapatkan fan dan juga prosesornya saja di harga 2 juta rupiah. Ya udahlah ya gimana lagi kalau mau rakit komputer saat ini ya kita harus deal with it gitu dengan harga yang mahal. Ya nggak masalah lah ya. Yang penting kita bisa rakit komputer dengan spesifikasi yang worth it. Di lain sisi walaupun prosesor mahal, kita akan mendapatkan hal-hal yang worth it dari part-part second lainnya. Selanjutnya kita menggunakan motherboard yaitu motherboard dari ASRock A320M HDV. Motherboard ini sudah revisi yang 4.0 ya. Jadi ini sudah AMD Ryzen 3000 desktop ready. Jadi untuk Ryzen 5 3600 ini juga bisa. Memiliki slot M.2 yang support dengan PCIe Gen 3 x 4 atau SSD SATA juga bisa ya teman-teman. Kita bisa lihat port-portnya yaitu memiliki 2 USB 2.0, PS2 port, DVI-D, D-Sub, HDMI, 4 USB 3.1 Gen 1, gigabit line audio combo jack. Memiliki 2 slot RAM. Motherboard ini memiliki chipset A320 yang sayangnya tidak support untuk overclocking AMD Ryzen ya. Jadi kita menggunakan ini default saja. Tapi motherboard ini support untuk overclocking RAM-nya. Jadi kita akan memaksimalkan dari overclocking RAM yang ada di PC rakitan kali ini. Nah, motherboard ini aku dapatkan dalam kondisi second dan juga full set di harga 650.000. Beralih ke RAM, yang aku gunakan kali ini menggunakan dari Team Group T-Force Vulkan DDR4 2x4 GB alias 8GB. RAM ini memiliki kecepatan di 2400 MHz dengan timing CL14 16 16 31. Kita lihat desainnya, RAM ini menggunakan desain yang cukup cakep ya di heatsinknya, menggunakan warna two tone yaitu hitam dan juga abu-abu yang memberikan kesan cakep dan elegan seperti itu. Dan juga terlihat RAM ini bertuliskan Team Group. Wah itu cakep banget ya, keren gitu.
Selain itu bentuknya juga asik banget nih, kayak kotak begitu, jadi memberikan kesan simple dan minimalis. Cocok banget dengan motherboardnya yang juga memiliki aksen-aksen seperti hitam dan juga abu-abu. Pas banget dan cocok banget nih kita overclock di 3000 MHz dan juga menggunakan CL16 1836. Kita longgarkan dikit agar mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi. RAM ini aku dapatkan dalam kondisi bekas di harga 600.000. Moving on, kita ke storage menggunakan SSD pastinya dari Vigen 128GB SATA. Kenapa aku memilih untuk menggunakan SSD dari Vigen ini? Karena Vigen itu budgetnya oke ya. Dengan harga yang murah kita mendapatkan performa yang mantap lah. Jadi kenapa kok aku milih Vigen? Karena garansinya juga mudah. Selain itu ini dengan harga yang affordable di harga 300.000 aja untuk yang SSD 128GB. Lalu storage yang kedua aku menggunakan harddisk dari Seagate Barracuda 500GB aja untuk penyimpanan game-game dan juga data-data besar. Yang pastinya sudah cukup banget ya dual storage dengan SSD untuk Windows dan juga harddisk untuk data. Beralih ke PSU, aku menggunakan dari Deepcool yaitu DN580 Plus Wide. Jadi ini saingan banget ya sama kompetitornya yaitu seperti Antek, Aerocool ya seperti itulah. Nah ini merek dari Deepcool yang pastinya udah terkenal kan, kalian juga tahu. Jadi PSU ini sudah memiliki daya 500 watt dan juga memiliki 2x6 plus 2 pin untuk PCIe VGA card. Nanti upgrade ke VGA card seperti 1060 dan juga GTX 1660 Ti juga masih mantap banget. Dan tentu PSU ini sudah memiliki sertifikasi 80 plus dan juga bisa dicek ya di websitenya, jadi aman banget. Nah kelebihan dari PSU ini cukup oke banget loh karena dia udah menggunakan kabel sleeving, jadi tipis-tipis seperti itu, jadinya lebih mudah untuk kabel manajemen dan juga terlihat lebih rapi di dalam PC rakitan ini. Nah PSU ini kalian bisa tebus di harga 550.000. Untuk fan yang ada di belakang berwarna biru aku menggunakan Armageddon Azure Blade berwarna biru yang pastinya cocok ya dengan casingnya. Ini aku menggunakan dari Armageddon Nimitz N5 Aurora. Pastinya sudah ada di rakitan-rakitan sebelumnya yang ganteng juga ya pastinya ya. Untuk fan di depan menggunakan ya biasalah Zalman 12 mm. Yang ada di depan ada 3 buah. Kita bahas mengenai dari casing ini. Pokoknya casing ini oke banget ya dan juga cakep. Dan kita mendapatkan LED strip yang ada di depan dan juga bisa disetting di depan ini. Kita coba cek. Nah bisa ganti-ganti warna nih, mantep banget kan. Nah sudah di set warna biru, cocok banget dengan fan yang ada di belakang. Jadi wah, black and blue temanya. Untuk kabel manajemen yang ada di belakang sini ya seadanya ya, sekreatif mungkin untuk rakit komputer. Jadi kita umpet-umpetin untuk kabel-kabelnya biar rapih. Tapi nilai plusnya pastinya ada PSU cover yang menutupi kabel-kabel yang sudah tidak terpakai karena kabel PSU-nya belum modular. Kelihatan rapi. Untuk fan dari Armageddon kalian bisa beli dengan harga 40.000. Dari fan di depan Zalman kalian bisa beli dengan harga 20.000 per piece, jadi 60.000. Dan juga casingnya kalian bisa tebus di harga 350.000. Mantap. Oke, sudah semua ya, kita bahas part-partnya. Langsung aja, ini dia list harganya. Oke, kalian sudah lihat harganya kan? Langsung aja kita lihat benchmarknya. Ini dia benchmarknya.
Nah, kita udah lihat benchmarknya ya. Gimana nih PC budget mahasiswa kali ini? Menurut kalian worth it apa enggak di harga 5 jutaan? Menurutku sendiri sih ya masih worth it sih, karena kita mendapatkan part-part second dan juga masih oke lah, masih layak untuk dipakai, ya enggak sih? Untuk penggunaan mahasiswa seperti tugas-tugas Word, PowerPoint, dan juga misalnya editing video, Photoshop, ya masih oke sih. Cuman untuk editing seperti itu ya kalian harus agak sabar ya menggunakan PC ini. Dan kalau Photoshop sih masih oke banget sih, mantap. Kadang kan mahasiswa suka ya, aduh pengen ngegame dikit, aduh pengen PB, aduh pengen Valorant gitu. Aduh ini udah top banget, udah bisa pokoknya melibas game-game enteng seperti itu. Bahkan GTA 5 pun gaspol. Tetapi untuk game-game AAA yang berat masa kini ya harus sabar dan juga menurunkan kualitasnya agar gameplaynya menjadi lebih nyaman. Untuk budget mahasiswa seperti ini, mungkin kalian yang membutuhkan komputer banget dengan budget yang terbatas, mungkin ini menjadi solusi karena sekarang kan zaman-zamannya work from home kan. Jadi nggak perlu laptop ya untuk mendapatkan performa yang maksimal. PC pasti lebih maksimal ya dengan budget seperti ini. Mungkin kalian mau komplit seperti ada monitor dan juga keyboard mouse, itu nambahnya misal nih. Kalau monitor sendiri nambah 2 jutaan untuk mendapatkan Full HD IPS panel, dan juga kalian bisa beli untuk combo mouse and keyboard dari Logitech MK120 itu hanya 150.000. Dan juga untuk headset paling 200.000. Jadi tambahannya ya sekitar segitu ya. Berapa sih? Ya 2,5 juta ya, nambah 2,5 juta jadi kayak 8 juta kurang udah dapat full set. Gila, mantep banget gak sih? Udah dapat PC desktop full set untuk 8 juta kurang. Yang pastinya kalau misalnya untuk kebutuhan work from home dan juga untuk gabut-gabutan mahasiswa ini udah oke banget. Untuk kelebihan dari PC ini pastinya kita upgrade-nya gampang banget ya. Tinggal colok VGA, masukin pin powernya dan juga selesai. Kita nggak perlu untuk ganti-ganti PSU lagi karena ini udah menggunakan PSU dari Deepcool DN580 Plus White dengan daya 500 watt. Kalian mungkin bisa upgrade VGA ke GTX 1660 Ti atau RX 5600 XT masih oke sih. Berarti RTX 2060 ya cukup menurutku sih. Bicara soal kekurangan, pastinya ini ada kekurangan ya, karena untuk RAM-nya sendiri slotnya hanya 2, jadi udah keisi semua. Kalau mau upgrade harus dicopot terlebih dahulu dan menggunakan RAM 16GB dual channel. Selain itu kita juga tidak bisa memaksimalkan performa dari prosesornya karena walaupun prosesornya unlock untuk overclocking, tapi untuk chipset motherboardnya masih menggunakan A320 yang artinya tidak support untuk overclock. Itu sayang sekali ya. Tetapi di lain sisi walaupun nggak bisa di overclock, performanya juga masih oke karena kita masih bisa mengoverclock dari RAM-nya ke 3000 MHz. Sekali lagi aku terima kasih banget untuk Bro Sans dari Bogor udah pesen PC rakitan 5 jutaan kali ini. Semoga Bro Sans seneng dan juga puas ya dengan rakitan kali ini dan sampai tujuan. Mantap. Oh iya teman-teman, bahwa Bro Sans ini jualan untuk top up game loh teman-teman. Untuk kalian yang mau top up game agar skinnya bagus-bagus dan juga berwarna-warni, langsung aja top up di sini IG-nya. Langsung aja ya teman-teman, pastinya mantap jiwa Bro Sans. Nah, bagi kalian yang ingin rakit komputer seperti Bro Sans kali ini atau mau tanya-tanya mengenai dunia teknologi, kalian bisa banget langsung DM ke @atasa_ergena. Nah, cukup sekian, kita berjumpa di konten-konten selanjutnya. Sekian dan goodbye.